Sebelum Vladimir Putin menginvasi Ukraina, aturan serangan jarak jauh sangat sederhana. Programkan sebuah rudal, luncurkan rudal itu, dan berharap rudal tersebut mengenai sasaran. Meskipun aturan itu masih berlaku untuk rudal tradisional, Ukraina tetap berinovasi dan menemukan sesuatu yang baru dan lebih baik. Sebuah senjata hibrida yang menggabungkan fitur terbaik dari drone dan rudal, yang akan menjerumuskan Rusia ke dalam kekacauan. Inilah revolusi hibrida drone rudal, dan Rusia tidak punya jawaban untuk itu. Seperti yang dilaporkan UATV English, sekitar 1 tahun terakhir telah terjadi perubahan besar-besaran dalam cara peperangan jarak jauh dilakukan. Perubahan ini tidak berlangsung instan, melainkan hasil penyesuaian bertahap pada teknologi baru, serta penggabungannya dengan yang lama, untuk menciptakan hal baru. Dulu garisnya jelas, drone adalah drone, rudal jelajah adalah rudal jelajah. Namun, yang kita lihat saat semakin mendekati tahun 2026 adalah bahwa garis antara kedua senjata yang dulunya unik itu telah menjadi kabur sampai hampir tidak ada lagi. Jangan salah paham, pada akhirnya hasil yang diinginkan tetap sama. Senjata ditembakkan ke target untuk menghancurkannya, namun yang berubah adalah cara senjata itu mencapai dan bekerja pada target. Perubahan ini memberi kedalaman strategis baru pada serangan jarak jauh Ukraina terhadap Rusia. Dalam video ini, kami akan jelaskan pentingnya evolusi hibrida drone misil bagi Ukraina. Namun, untuk memahaminya, kita perlu tahu dulu kondisi sebelumnya. Sebelum Putin menginvasi Ukraina, ada rudal jelajah dan ada drone. Perbedaan antara keduanya cukup jelas, sehingga senjata-senjata ini dikategorikan secara terpisah. Rudal jelajah sebenarnya tidak terlalu rumit dari segi operasional, seperti yang dicatat oleh Aliansi Advokasi Pertahanan Rudal. Jenis rudal ini mirip dengan rudal balistik dalam hal mengirimkan muatan dengan cepat dan akurat ke target. Namun, mereka mencapai target dengan cara berbeda. Sebelum menembakkan rudal jelajah, operator memasukkan target ke dalamnya. Rudal tersebut memiliki sistem navigasi di dalamnya yang memungkinkannya terbang sesuai jalur saat menuju target tersebut. Perbedaan utamanya, rudal jelajah tetap di atmosfer bumi, sedangkan rudal balistik terbang di luar atmosfer. Ini gambaran sederhana tentang rudal jelajah, cukup untuk dibandingkan dengan drone. Pusat Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi menyatakan rudal jelajah biasanya bermesin jet seperti pesawat dan dapat diluncurkan dari udara, darat, atau laut. Tergantung variannya, rudal umumnya berpemandu sendiri, sehingga setelah ditembakkan, operator tak lagi mengendalikannya. Varian rudal jelajah yang lebih modern dapat dilengkapi dengan kamera di bagian depannya dan beberapa fitur panduan manual. Ini sudah menjadi area di mana kita mulai melihat adanya persilangan dengan drone. Singkatnya, Anda mengarahkan rudal jelajah ke target, menembakkan, lalu menunggu. Drone tradisional berbeda. Biasanya ukurannya lebih kecil dari rudal, sehingga sulit dilacak sistem pertahanan udara, terutama pada drone jarak pendek seperti drone first person view di garis depan. Ukuran kecil membuat tentara atau operator peralatan tak sempat bereaksi saat drone terlihat mendekat. Drone juga lebih murah untuk diproduksi, yang berarti mereka bisa dikerahkan secara berkelompok dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh rudal. Negara dengan cukup uang dan persediaan besar bisa mengirim beberapa rudal jelajah untuk menyerang satu target. Dengan drone, negara dapat membuat kawanan besar dengan investasi kecil, membingungkan pertahanan udara, dan meningkatkan peluang mengenai sasaran. Drone dapat dikendalikan operator dengan kontrol lebih tinggi daripada rudal jelajah. Semakin dekat operator ke drone, kendalinya makin besar. Operator dapat memutar drone mencari target selama baterai cukup, sehingga drone bisa menyerang apa yang terlihat tanpa harus diprogram untuk target khusus. Kompromi dari semua ini adalah drone lebih lambat, sehingga lebih mudah untuk ditembak, dan mereka membawa muatan yang jauh lebih kecil dibandingkan rudal jelajah. Karena kedua senjata ini berbeda, biasanya Rusia meluncurkan drone dan rudal bersamaan untuk serangan besar ke kota-kota Ukraina. Contoh sempurna adalah serangan Rusia ke Ukraina pada 3 Februari. Putin mengakhiri gencatan senjata yang katanya terhadap target energi Ukraina dengan melepaskan 450 drone dan 71 rudal. Ini adalah serangan terbesar dalam satu malam di Ukraina
sejak 27 Desember. Serangan gabungan ini bertujuan membanjiri pertahanan udara Ukraina dan berpotensi menimbulkan kerusakan jika beberapa drone berhasil menembus. Tapi yang benar-benar menjadi pukulan berat adalah misil-misilnya, dan kawanan drone digunakan untuk membantu misil-misil itu menembus pertahanan udara dan mencapai target yang ingin dihantam Rusia. Ini adalah taktik yang sebenarnya belum bisa dilakukan oleh Ukraina. Mereka memang tidak memiliki persediaan misil sebanyak itu. Namun, situasinya berubah dan akan membawa dampak besar bagi Ukraina. Dalam beberapa menit, Anda akan mengetahui perubahan pada hal yang disebutkan di awal video. Batas antara rudal jelajah dan drone sekarang tidak lagi sejelas dulu. Kita sudah melihat tanda-tanda kaburnya batas ini ketika para produsen drone inovatif Ukraina mulai memproduksi drone roket. Sesuai namanya, drone ini memakai roket atau mesin kombinasi untuk mencapai kecepatan jauh lebih tinggi dari drone tradisional. Namun, mereka tetap memakai sayap atau permukaan serupa agar operator bisa mengontrol saat terbang. Drone roket dioptimalkan untuk penerbangan jarak jauh seperti rudal jelajah dan juga bisa digunakan untuk pengintaian, pengawasan, serta simulasi target. Terakhir, drone berperan sebagai umpan. Menurut UATV, drone jarak jauh kini tak lagi lambat dan berdengung. Banyak yang otonom setelah diluncurkan dan memakai mesin jet seperti rudal jelajah. Beberapa dapat melaju subsonik dan membawa hulu ledak ratusan kilogram, sehingga potensi kerusakannya serupa. Drone terbaik jenis ini bisa terbang lebih dari 1.000 km, memungkinkan serangan ke target yang sebelumnya di luar jangkauan. Rudal jelajah juga ikut beradaptasi. Versi paling modern dari jenis rudal ini mulai mengadopsi fitur-fitur yang biasanya kita kaitkan dengan drone. Kami sudah menyebutkan adanya kamera di bagian depan dan kemampuan untuk terbang rendah mengikuti kontur medan. UATV menyebut beberapa rudal jelajah modern kini bisa mengenali target lewat visi mesin. Artinya, mereka memakai AI mirip drone. Koordinat yang diperbarui bisa dimasukkan ke rudal jelajah saat terbang, memungkinkan perubahan jalur dan menghindari pertahanan udara. Sekarang Anda mungkin mulai melihat batas antara rudal jelajah dan drone semakin kabur. Ukraina benar-benar menghapus batas tersebut. Drone jarak jauh terbaru Ukraina yang telah dikembangkan sejak 2024 dan pertama kali muncul pada 2025 menggabungkan fitur terbaik dari drone dan rudal jelajah menjadi kelas senjata baru yang bisa saja melampaui kedua senjata yang menginspirasinya. Pada Desember 2024, Kiev Independent kembali melaporkan teknologi baru ini, lagi-lagi memakai istilah drone roket yang telah disebutkan sebelumnya. Media menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memprioritaskan pengembangan drone hibrida pada 2025 agar negaranya menjadi yang terdepan. Memproduksi sekitar 30.000 drone jarak jauh standar dan sekitar 3.000 rudal jelajah atau hibrida drone rudal pada akhir tahun 2025. Fabian Heinz dari Institut Internasional untuk Studi Strategis, menjelaskan tindakan Ukraina saat itu. Mereka adalah langkah evolusi berikutnya dari unmanned aerial vehicle bunuh diri untuk serangan jarak jauh. Seperti banyak hal lain, teknologinya membuat batas-batas semakin kabur, kata Heinz. Ukraina berhasil mengembangkan sistem rudal kecil yang murah, mudah diproduksi, namun tetap efektif untuk menghancurkan target bernilai tinggi, bahkan di wilayah musuh. Inovasi kemudian menyebabkan batas-batas menjadi kabur, dan melalui inovasi pula drone hibrida akhirnya tercipta. Seperti yang disampaikan oleh Institut Kebijakan Strategis Australia, kemampuan Ukraina untuk berinovasi telah menjadi faktor besar dalam kemampuannya mempertahankan diri dari Rusia. Senjata barat sangat membantu. Kecepatan juga penting. Institut tersebut menjelaskan perang mendorong perubahan teknologi besar pada 2022. Di Ukraina, teknologi medan perang baru hanya bertahan sekitar 7 bulan
sebelum digantikan pada tahun 2023. Siklusnya menyusut jadi 5-6 bulan. Tahun 2024 hanya 3-4 bulan. Dan awal 2025 menurut institut itu tinggal 4-6 minggu saja. Dengan kata lain, Ukraina telah menguasai seni dalam mengidentifikasi masalah dan kemudian dengan cepat mengembangkan serta melakukan iterasi pada teknologi baru untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam kasus drone hibrida, masalahnya ada dua. Ukraina kekurangan rudal, terutama yang mampu menjangkau jauh ke dalam Rusia untuk melemahkan mesin perang Rusia. Dan meskipun Ukraina memiliki drone jarak jauh yang bisa menempuh jarak yang dibutuhkan, drone-drone itu lambat dan tidak memiliki daya tembak yang cukup untuk menyebabkan kerusakan besar. UATV menyatakan, jika negara tak punya persediaan rudal jelajah klasik tak terbatas, harus mulai berinovasi dan bereksperimen. Ironisnya, hibrida rudal drone dari Ukraina saat ini mungkin tak akan pernah ada atau setidaknya butuh waktu jauh lebih lama untuk dikembangkan. Jika Vladimir Putin tidak pernah melancarkan invasinya, senjata tradisional Rusia tidak akan memaksa Ukraina untuk menciptakan senjata baru. Dan drone hibrida adalah salah satu hasilnya, kita katakan salah satu hasilnya. Faktanya, produsen Ukraina telah menciptakan drone hibrida dengan karakteristik berbeda. Namun, dirancang untuk memenuhi tujuan utama sebagai senjata yang menggabungkan keunggulan drone dan rudal jelajah dalam satu paket. Mari kita lihat dua contoh yang dikembangkan Ukraina. Salah satu hibrida pertama yang kami dengar, pertama kali disebut dalam artikel Kiev Independence yang sudah kami sebutkan, adalah Paleonitsia yang resmi diperkenalkan Ukroboromprom pada September 2025 setelah sekitar 1 tahun dirahasiakan. Spesifikasinya mirip rudal jelajah standar. Sekilas, drone hibrida ini dapat menempuh jarak hingga 650 km atau sekitar 403 mil dan mencapai kecepatan maksimum 900 km atau hampir 560 mil per jam. Senjata ini berbobot sekitar 300 kg dengan sepertiga beratnya berasal dari hulu ledak. 100 kg setara 220 pon. Jadi, Paleonitsia bergerak dengan cepat dan menghantam dengan keras, persis seperti yang Anda harapkan dari sebuah rudal jelajah. Bahkan, senjata ini memiliki sistem navigasi yang sangat mirip dengan rudal jelajah karena menggabungkan navigasi satelit dengan sistem inersia untuk memungkinkan penerbangan secara otonom. Namun, ada petunjuk asal senjata ini sebagai drone jarak jauh. Pada ketinggian minimumnya, yang serendah 15 meter atau sekitar 49 kaki, meskipun Paleonitsia banyak menarik perhatian di awal, ada hibrida drone misil lain yang menjadi menonjol, yaitu Flamingo. Seperti Paleonitsia, Flamingo tampak seperti rudal jelajah dan memiliki banyak fitur yang membuatnya seefektif rudal. Jangkauan yang sangat besar, yaitu 3.000 km atau 1.864 mil, membuat hampir semua target utama di jantung Rusia dapat dijangkau. Dalam jangkauan hibrida, hulu ledaknya juga sangat besar, yaitu 1.150 kg atau sedikit lebih dari 2.500 pon. Hulu ledak Flamingo menghantam seperti truk. Flamingo sangat cepat, dengan kecepatan maksimum 950 km per jam, membawa beban lebih berat dan lebih cepat daripada Paleonitsia. Menurut Institut Internasional untuk Studi Strategis Kombinasi ini, menempatkan Flamingo di antara sistem rudal jelajah darat terbesar dan terjauh di dunia. Hanya saja itu tidak sepenuhnya akurat. Jika Anda melihat lebih dekat pada Flamingo, Anda sekali lagi akan melihat semua ciri khas sebuah drone. Ia terbang di ketinggian rendah. Flamingo memiliki sayap. Yang terpenting, bagi Ukraina, drone rudal hibrida ini cukup murah, sehingga beberapa unit bisa diluncurkan seharga satu rudal jelajah tradisional. Ya, Flamingo adalah rudal jelajah, tapi juga drone, dan itulah intinya. Para inovator Ukraina telah menggabungkan dua senjata berbeda menjadi satu untuk menciptakan kelas senjata baru, dan ini akan memberikan perbedaan besar. Inilah alasan kami menyebutkan soal biaya tadi. Mari gunakan Flamingo sebagai contoh dan bandingkan dengan rudal jelajah tradisional
yang dikabarkan akan diterima Ukraina beberapa bulan lalu. Tomahawk buatan Amerika Serikat satu Flamingo diyakini menelan biaya sekitar $500.000 bagi Ukraina. Untuk membuat sebuah Tomahawk jauh lebih mahal. Pusat Studi Strategis dan Internasional mencatat bahwa rudal tersebut memiliki $2,2 juta. Langsung terlihat keunggulan yang diberikan oleh Flamingo. Ukraina bisa membuat 4 senjata hibrida untuk setiap satu Tomahawk yang dibeli, memungkinkan serangan kawanan jarak jauh yang berpotensi merusak target di Rusia. Harga rendah memungkinkan produksi massal tanpa membuat Ukraina mendapat senjata lebih buruk dari Tomahawk. Versi Tomahawk terjauh hanya mencapai 500 km sekitar 300 mil lebih pendek dari Flamingo. Kedua senjata ini juga memiliki kecepatan hampir sama. Dan Flamingo memiliki muatan yang lebih berat, lebih dari 2 kali lipat ukuran Tomahawk, memastikan bahwa senjata ini memberikan daya hantam yang lebih besar. Lebih murah, jangkauan lebih jauh, dan lebih kuat. Flamingo unggul, terutama untuk Ukraina yang ingin serang Rusia dengan jarak jauh lebih dahsyat. UATV menambahkan bahwa senjata yang merupakan hibrida antara rudal dan drone juga menjadi mimpi buruk bagi pertahanan udara Rusia. Ini adalah kasus menghadapi hal yang tidak diketahui yang menjadi masalah. Sebuah rudal jelajah memiliki satu profil, sedangkan drone memiliki jenis profil yang berbeda, dan profil-profil itu tidak berubah. Sistem pertahanan udara bisa diprogram menghadapi mereka dengan efektivitas berbeda, tergantung sistemnya. Namun, hibrida drone misil bisa bertindak seperti kedua senjata itu. Mereka bisa bergerak cepat atau lambat, terbang tinggi atau rendah, terkadang bisa diprediksi atau sangat licik. UATV menyatakan sistem pertahanan udara sulit menangkal ancaman karena tidak tahu apa yang akan datang. Hibrida bisa tampak seperti drone atau rudal di radar, tergantung desainnya. Jika benda bertindak berbeda dari pantauan radar pertahanan udara, respons jadi bingung dan sering tidak berguna. Drone rudal hibrida memang bisa ditembak jatuh, tapi sifat tak terduganya meningkatkan peluang bertahan, dan ini sangat dibutuhkan Ukraina sekarang. Kenapa? Meski strategi serangan jarak jauh Ukraina di Rusia cukup berhasil, banyak drone mereka tak mencapai target. Menurut The Military Show, laporan Royal United Services Institute menyebut hanya 10% drone serang Ukraina yang berhasil menembus pertahanan udara Rusia dan mencapai target. Semakin terlindungi suatu lokasi, semakin sulit Ukraina menyerangnya dengan drone jarak jauh. Kemunculan drone hibrida berpotensi meningkatkan keberhasilan serangan Ukraina. Karena sifat yang tidak dapat diprediksi seperti yang baru saja kita bahas, bahkan meningkatkan tingkat keberhasilan menjadi 20% saja akan memberikan perbedaan besar bagi Ukraina saat mereka berupaya melumpuhkan mesin perang Rusia. Dan sekali lagi, drone hibrida rudal menghantam jauh lebih keras dibandingkan drone jarak jauh. Jadi, meski tingkat keberhasilan 10%, kerusakannya tetap jauh lebih besar. Ini berarti Rusia harus menyesuaikan pertahanan udaranya terhadap ancaman baru yang sudah terbukti rentan terhadap drone Ukraina. Cara Rusia mengelola adaptasi ini masih menjadi pertanyaan. Namun, seperti yang disampaikan oleh United, 24 media perang Ukraina telah menjadi kasus beradaptasi atau jatuh. Dan pihak yang tetap berada di depan dalam hal teknologi, kini tampaknya yang paling mungkin keluar sebagai pemenang. Drone rudal hibrida baru Ukraina menjadi contoh sempurna, selalu lebih maju dari Rusia, seperti yang konsisten dilakukan Ukraina sejak invasi Putin. Ketika Rusia beradaptasi, Ukraina pun akan terus menyesuaikan, menyempurnakan, dan mengembangkan miliknya. Hybrid yang kita lihat sekarang bisa sangat berbeda dalam beberapa bulan lagi. Ukraina telah menunjukkan kemampuannya untuk melakukan perubahan dengan cepat berkali-kali. Kelangsungan hidup mereka seringkali bergantung pada hal itu. Drone seperti Flamingo hampir pasti akan berkembang. Hibrida drone misil baru juga segera hadir menambah persenjataan yang tidak bisa dijawab Rusia. UATV menyatakan bahwa saat Rusia masih memakai taktik teror dan serangan massal, Ukraina justru mengembangkan model peperangan serangan mendalam masa depan, menurut media tersebut. Hibrida Ukraina akan jadi kunci keberhasilan model itu. Ukraina kini harus membuktikan bahwa mereka tidak terlalu jauh melampaui zamannya. Hampir terasa tak terelakkan,
bahwa senjata seperti Flamingo dan Paleonitsia akan menjadi bagian tetap dalam persenjataan militer modern selama bertahun-tahun ke depan, Ukraina adalah yang terdepan dalam membawa teknologi ini ke garis depan. Ukraina harus memaksimalkan penggunaan drone misil hibrida agar upayanya bermakna. Meski begitu, rudal tradisional tetap berguna bagi Ukraina dan kemungkinan mereka akan mendapat tambahan segera. Swedia tengah menyiapkan sesuatu yang besar untuk Ukraina dan rudal berbahaya bernama Meteor mungkin jadi kuncinya. Cari tahu maksud kami dengan menonton video kami yang membahas apa yang sedang dilakukan Swedia. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang senjata-senjata terbaru dan terbaik yang dikembangkan Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.